Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Gimana hari ini? Ada semua? Ibu. Ya, Ibu dari kemarin sakit ya, kita doakan semoga Ibu cepat sembuh dan kembali bergabung dengan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, kita awal dengan doa. Ketua kelas, isi doanya. Belajar materi baru ya, setelah kemarin kelas 1, sekarang kelas 2, yaitu mengenai teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagoras ada yang sudah pernah dengar? Sudah ya. Apa itu Pythagoras? Teori untuk segitiga ya. Nah, sebelum ke sana, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari Pythagoras. Setelah kalian nanti belajar teorema Pythagoras ya, nah kalian diharapkan yang pertama memahami konsep teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Kemudian berikutnya ya, kalian dapat menentukan sisi miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku ya. Nah, itu tujuan pembelajaran dari teorema Pythagoras ini. Namun sebelumnya di sini ada materi prasyarat ya. Kalian bisa belajar ini jika sudah memenuhi prasyarat ya, yaitu tentang macam-macam segitiga. Ada yang tahu macam-macam segitiga? Ya, yang Segitiga lancip, sama segitiga kumpul. segitiga kumpul. Iya, betul. Segitiga lancip itu besarnya Kurang dari 90 derajat. kurang dari 90 derajat. Kalau siku-siku 90 derajat. 90 derajat. Kalau sudut kumpul, segitiga kumpul. Iya, segitiga kumpul sudutnya lebih dari 90 derajat. Kemudian prasyarat berikutnya ya, yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu bilangan kuadrat dan bentuk angka. Masih ingat? Masih. Jadi 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat 9. Siapa? Alisa, akar dari 16 4. Sekarang David, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat berapa? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat 25. Ya, betul ya. Nah, alhamdulillah berarti kalian insya Allah semuanya sudah memenuhi prasyarat
segi. Nah, beliau ini yang menemukan teorema Pythagoras. Beliau terkenal dengan bapak matematika ya, ahli matematika. Nah, teoremanya itu bahwa ya, kuadrat sisi miring itu adalah jumlah dari kuadrat pada sisi segitiga sisi siku lainnya ya. Jadi kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku itu merupakan jumlah dari kuadrat sisi segitiga siku lainnya ya. Nah, dari sini mari kita lihat segitiga siku tadi sudah disampaikan ya, bahwa segitiga siku itu memiliki sudut 90 derajat. Ini ya alat hipotenusa ya. Kemudian perhatikan, kalian lihat ini sudut siku-sikunya, ini sisi miringnya ya. Berarti sisi miring atau hipotenusa itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, betul ya. Dan ini sisi miring ini merupakan sisi yang terpanjang ya, yang terpanjang dari sisi-sisi segitiga lainnya. Nah, di sini ada sisi segitiga siku lainnya. Yang pertama ini ya disebut sisi tegak, kemudian yang ini sisi alas ya. Jadi ada sisi tegak, ada sisi alas, dan ada sisi miring. Nah, itu pada segitiga siku-siku. Sekarang coba lihat ya, C ini merupakan sisi paling panjang dan sisi C ini yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, ini ada tanda ini berarti sisi siku ya. Jadi di sini di segitiga ini C merupakan sisi yang terpanjang atau sisi miring ya. Kemudian berikutnya perhatikan, coba lihat, kalian perhatikan ini yang suka kita temui ya sehari-hari. Nah, sini ada tangga, kemudian sini ada rumah dan ada jembatan. Sekarang perhatikan lihat, pada tangga ini kalau kita tarik garis ini, sini ya terdapat sudut siku-siku ya. Kemudian ini atap rumah juga ya. Atap rumah, perhatikan di sini membentuk sudut siku-siku. Nah, ini jembatan juga. Jembatan ya, tiangnya dengan ini membentuk sudut siku-siku ya. Jadi sudut siku-siku itu sebetulnya sering kita temui. Bahkan di ruangan ini pun banyak yang membentuk sudut siku-siku. Di antaranya ini ya, dinding ini dengan ubin keramik ini kan membentuk sudut siku-siku. Jadi sangat penting ya kita belajar sudut siku-siku. Yang caranya tadi ya, kalau nggak siku-siku seperti ini bangunan misalnya, antara alas atau dasarnya keramiknya, lantainya dengan dinding. Kalau nggak siku-siku berarti nanti dindingnya bagaimana? Dindingnya bagaimana nanti kalau misalnya nggak berbentuk siku-siku? Nanti dindingnya akan miring, betul. Kalau miring nanti bangunannya enggak kokoh. Nah ya, jadi itu pentingnya belajar sudut siku-siku dan panjang sisi miring ya. Nah, ini nanti untuk membuktikannya apakah ada hubungan antara si alas, tegak, dan si miring. Nah, nanti akan kalian buktikan pada kerja kelompok ini ya. Kan duduknya berkelompok ya, sudah berkelompok. Nah, ini Ibu punya puzzle. Ya, silakan. Buktikan apakah ada hubungan.
Udah? Oh iya iya. Waktunya presentasi. Ya. Presentasi ya. Kelompok mana? Kelompok Keanu ya. Kelompok Keanu maju untuk presentasi. Buktikan. Dari kelompok satu. Kelompok Keanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari yang kita bahas. Kesimpulannya adalah A kuadrat sisi kuadrat dari A ditambah sisi kuadrat dari B sama dengan sisi kuadrat dari C. Jadi banyaknya kotak. Banyaknya kotak di A dan banyaknya kotak di B sama dengan, jika dijumlahkan hasilnya sama dengan banyak kotak di C. Ya, jadi artinya bahwa teorema Gitu ya. itu terbukti Terbukti. benar ya. Baik. Jumlah dari Sisi kuadrat kuadrat sisi segitiga itu paham? Paham ya? Kalian paham, cuma mungkin menjelaskannya. Ya, ya David. Nah, perhatikan anak-anak, perhatikan kelompok yang tadi Keanu yang pertama dengan yang ini pembuktiannya dengan gambar yang berbeda. Sekarang coba bagaimana? Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pembuktian teorema Pythagoras kami. Jadi, ketika segitiga A, B, C, D ditaruh di bagian sudut-sudut suatu persegi, maka akan terhasilkan sebuah persegi kecil yang lebih kecil dengan sisi C. Dan ketika segitiga A, B, C, D ditumpuk seperti ini, akan menghasilkan persegi dengan sisi A dan persegi dengan sisi B. Nah, maka dari sini luas segitiga persegi A dan luas persegi B sama dengan luas persegi C. Luas persegi dihitung dengan sisi kali sisi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan dari kami terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwa teorema Pythagoras terbukti benar ya. Nah, tadi udah dibuktikan ya oleh kelompok Keanu dan sekarang oleh kelompok David ya. Jadi bahwa terbukti teorema Pythagoras itu benar ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. iya. Bagus, saya mau Tepuk nanya. tangan. Saya mau nanya Hilmi, Oh boleh. kenapa kenapa persegi B nilainya sama kayak persegi A? Coba jelasin. Hilmi. Gimana pertanyaannya? Coba kasih tunjuk sini katanya. Kenapa persegi B jumlah sisi persegi B sama dengan persegi A?
di sisi B, ini sisi B, ini sisi A. Ketika ini digunting, kalau kita guntingnya sedikit-sedikit ya, kemudian dipindahkan ke sini, ya, ini akan hasilkan seperti ini. Sehingga persegi yang kecil ini dengan sisi A, tadi kan yang sisi A ya, yang pendek A, ini A. Ketika jumlahan persegi luas persegi kecil ditambah dengan luas persegi yang sedang ini, itu luasnya sama dengan persegi yang besar ini. Ya, sehingga terbukti bahwa C kuadrat ini sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat atau A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, paham? Ya. Ada lagi? Ke depan? Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hakim, dan kami akan mempresentasikan teori Pythagoras. Gak ngomong bukan aja. Untuk setiap kotak kita ada 4 segitiga yang ukurannya sama. Dan karena kedua persegi ukurannya sama, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan Simpulannya? berarti teori Pythagoras terbukti. Terbukti benar. Ya. Tadi perwakilan kelompok udah maju. Kelompok lain kita sama kelompok Raisa. Mau. Raisa kenapa? Udah. Udah. Fatim. Nah, gini. Tadi ya teman-teman kalian sudah maju ke depan mempresentasikan hasil dari puzzle segitiga siku-sikunya, sehingga terbukti ya bahwa teorema Pythagoras itu benar. Tadi ada yang masih ingat bagaimana bunyi dari teorema Pythagoras itu? Kuadrat sisi Ya, Enu? kuadrat sisi miring Kuadrat sisi miring sama atau jumlah dari kuadrat sisi segitiga siku-siku yang lain. Iya, betul ya. Tepuk hebat buat Enu. Hebat. Yang tadi digambarkan tadi seperti yang kalian gambar puzzle-nya untuk membuktikan teorema Pythagoras yang pertama tadi seperti ini ya. Jadi perhatikan pada sisi siku-siku ini, sisi A dan sisi B ya. Kalau kita tarik sisinya sama, dibuat persegi. Ya. Luas persegi bagaimana? Luas persegi adalah sisi kali sisi, di mana sisinya A berarti A kuadrat. Kemudian yang ini B kuadrat. Dan sisi miringnya, ya kalau kita buat persegi, maka ini luasnya adalah C kuadrat ya. Sehingga tadi terbukti dengan kotak-kotak kecil jumlahnya sama satuannya ya. Satuannya jumlah ini ditambah B sama dengan C. Kemudian gambar yang berikutnya ini ya, tadi sudah digambar oleh teman-teman kalian dari kelompok Damping ya. Nah, dari sini mari kita simpulkan dari teorema Pythagoras itu ya, bahwa bagaimana kesimpulannya?
C kuadrat adalah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nah, jadi teorema Pythagoras ini adalah untuk mencari panjang sisi segitiga siku-siku jika kedua sisi lainnya diketahui. Nah, sekarang bagaimana jika yang ditanyakan B kuadrat atau A kuadrat? Baliknya, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian jika B-nya panjang sisi B yang ditanyakan, ya C kuadrat dikurang A kuadrat ya. Ini teorema Pythagoras ya. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang refleksi pembelajaran hari ini ya. Ada refleksi pembelajaran hari ini. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik. Seru ya. Bermanfaat ya. Bermanfaat. Tadi manfaatnya apa? Belajar Pythagoras, manfaatnya Jadi tahu membuktikan teorema Pythagoras, kemudian untuk mengetahui misalnya tadi ada gambar bangunan, ada jembatan, ada apa lagi, rumah ya, untuk mengetahui ya terus itu ya. Nah, itu jadi kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, nah Ibu akan memberikan soal-soal kita ya. Kalau nanti coba kalian kerjakan dari diri sendiri ya. Lakukan soalnya nomor 1. Sebuah balon mempunyai ukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukan panjang diagonalnya. Kalau udah dicatat dipelajari. Kalian istirahat 9.40 ya, rupanya enggak videonya bisa sedikit lagi penutup. Sudah bisa menyelesaikan soal latihan yang tadi mengenai penggunaan rumus teorema Pythagoras ya. Nanti selanjutnya di pertemuan yang akan datang kalian akan lebih jauh lagi ya mempelajari atau penggunaan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik untuk hari ini ya, pembelajaran hari ini untuk pembelajaran hari ini sekian ya. Tolong kalian pelajari lagi yang sudah dipelajari itu ya, harus selalu diingat, dibuka lagi, dipelajari lagi ya, supaya nanti berikutnya kita sebut tidak blank tapi terus lanjut paham ya. Karena di sini akan selalu saling berkaitan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Baik untuk hari ini ya, sekian. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar kalian ya. Ibu cukupkan sekian ya.
sebelum akhir pelajaran